Oke, let's. Baik, Esther, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan atas berkat kedalam sepanjang hari ini. Bapa, kini kami akan memulai proses belajar kami. Kiranya Engkau dan selalu membukakan pintu hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh dosen suster kami ini. Dan juga ya Bapa, berilah suster kami ini ketabahan dalam mendidik kami, supaya dosen kami ini, suster ini bisa mengajarkan kami yang lebih baiknya. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau kini sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Roh Kudus, amin. Kita lanjutkan dengan pembacaan visi misi. Suster dan teman-teman semua, saya akan memandu untuk membacakan visi misi Prodiners. Visi dan misi Prodiners. Visi: menghasilkan perawat profesional yang unggul dalam pelayanan kegawat daruratan jantung dan trauma fisik berdasarkan daya kasih Kristus yang menyembuhkan sebagai tanda kehadiran Allah di Indonesia tahun 2022. Misi 1. Melaksanakan metode pembelajaran yang berfokus pada kegawat daruratan jantung dan trauma fisik yang up to date. 2. Melaksanakan penelitian berdasarkan evidence-based practice yang berfokus pada kegawat daruratan jantung dan trauma fisik. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada kegawat daruratan meliputi komunitas bencana alam dan kejadian luar biasa. 4. Meningkatkan soft skill di bidang pelayanan keperawatan berdasarkan semangat daya kasih Kristus yang menyembuhkan sebagai tanda kehadiran Allah. 5. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta yang terkait dengan kegawat daruratan jantung dan trauma fisik. Moto, ketika aku sakit, kamu melawat aku. Terima kasih, Sister. Terima kasih, Suster Christina. Kepada seluruh mahasiswa, apakah kamu bahagia? Bahagiakah kamu kuliah secara daring? Tidak? Oke, tidak apa-apa ya. Situasi yang membuat kita berdoa supaya PPKN semakin menurun menjadi level 1, lama nanti kamu akan bisa masuk ke asrama dan kita bisa belajar luring. Ya, tapi kamu awalnya dulu kan sudah luring ya, jadi sudah sedikit ada pondasi. Baik. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen asuhan keperawatan. Memang saya baca materi yang kamu kirim sudah bagus, tapi masih ada yang perlu diperbaiki. Kan begitu toh? Jadi nanti harapan saya kepada seluruh kelompok berapa itu tadi Dekku? Yang harus presentasi? Ya, tolong nanti diperbaiki materinya ya. Baik, Jadi, oke. Sore ini kita belajar tentang manajemen asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan ini kita gunakan juga di dalam mata kuliah manajemen keperawatan. Kenapa masuk manajemen asuhan keperawatan? Karena kita akan menjadi perawat di rumah sakit. Di luar daripada asuhan keperawatan per sistem sesuai dengan kurikulum kita, di manajemen keperawatan juga asuhan itu merupakan bagian dari manajemen keperawatan. Ya, maka pada siang hari ini kita akan meninjau, mendalami tentang manajemen asuhan keperawatan. Langsung to the point-nya, asuhan keperawatannya. Pasien dengan diagnosa mediknya adalah stroke non-hemorrhagic. Ya. Stroke non-hemorrhagic. Ini kasusnya. Jadi apa yang mau kita kerjakan di sini, masuk kita ke pengkajian. Ini khusus untuk stroke non-hemorrhagic ya. Ada 2 kasus nanti saya presentasikan.
Apa yang mau kita lihat di identitas, yaitu tanggal masuk, kapan dia masuk. Misalnya tanggal Rabu atau Selasa tanggal 2 November 2021. Nah itu tanggal masuknya. Nah karena besok pagi kita dinas pagi, besok kita lakukan pengkajian, maka tanggal pengkajian yaitu Rabu tanggal 3 November 2021 jam 8. Begitu. Yang tanggal masuk tadi pun harus ada jamnya ya. Jelas ya? Begitu melakukan pengkajian. Kemudian identitas pasien. Ya, identitas pasien tidak perlu terlalu lengkap. Namanya inisial, Nona W. Padahal itu Wilda Satriana Giannya itu kan. Tapi Nona W, NN W. Begitu ya Wilda. Rekam medis, bla bla bla. Nah, tempat tanggal lahir jawab Wilda. Wilda jangan ketawa-ketawa. Tempat tanggal lahir. Gomo Suster. Tanggal Nias lahir. Suster. Nias tempat tanggal lahir. Gomo 20 September 2001 Suster. Nah, begitu dia. 2001 kamu lahir, oh enggak apa-apa. Umur berarti 5 hari, kan begitu ya. Ya, begitu dia ya. Ruang rawat inap berarti ruangan Melania. Kamar 70, bed 1. Jenis kelamin perempuan, ya kan? Agama Kristen. Status belum menikah, begitu. Pekerjaan mahasiswa, suku Nias, bahasa Indonesia, alamat Stikes Santa Elizabeth Medan, ya kan? Pembiayaan kesehatannya apa? BPJS kah? Asuransi kah? Atau yang lain? Ruangan kelas 3 misalnya. Nah, itu. Kemudian identitas penanggung jawab. Jelas. Tuan X, pekerjaan, PNS, suku Nias, hubungan dengan klien anak, bahasa yang digunakan, bahasa Nias dan Indonesia, alamat yang di Nias karena diantar oleh beliau ke rumah sakit, nomor telepon. Kenapa kita minta nomor telepon? Supaya nanti bisa dihubungi. Begitu. Ada pertanyaan tentang slide saya yang ini, Dekku? Ayo per slide kita bahas. Jelas yang suster katakan? Jelas Suster. Jelas Suster. Jelas ya. Kalau ada yang ingin bertanya langsung hand raise ya, Dek. Gak usah suster tunggu-tunggu ya. Oke. Kemudian selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita melakukan resume asuhan keperawatan. Ini satu bagian. Nanti kasus satu lagi berbeda saya buat ya. Nah, ini resumenya, ringkasan hasil kajian tadi. Misalnya Tuan S datang ke RSE Medan diantar oleh istrinya. Ya kan? Klien mengatakan, nah kan begitu, sejak 3 bulan yang lalu, klien merasakan kebas, sering sakit kepala. Tadi kan kasus kita stroke dan hemorrhagic ya. Ya kan? Yes, Saat ditensi di klinik, tensi pasien melebihi dari normal. Sesuai dengan usia. Usia pasien 48 tahun. Nah, begitu dia. Itu resume. Ya, itu resumenya. Kemudian kita juga memberikan itu tanda-tanda vitalnya. Ya kan? Ya, tanda-tanda vital yang kita temukan. Ya. Apa yang kita temukan? Tekanan darahnya. Kita lihat apakah diadakan foto di UGD. Apakah sudah dicek darahnya atau yang lain-lain.
Itu kita buat itu di tanda-tanda vital. Di luar daripada tensi, nadi, dan suhu. Kan begitu ya, didukung data pendukungnya. Kemudian, jangan lupa hasil pemeriksaan fisik. Kalau dia stroke non-hemorrhagic, ya, kita lihat ekstremitas mana. Sebelah mana yang lemah? Kanan kah? Kiri kah? Apa yang tidak bisa dilakukannya? Ekstremitas atas masih bisakah bergerak? Ekstremitas bawah masih bisakah? Ya kan, sejauh mana kekuatannya mendorong tangan kita, kan begitu ya? Sejauh mana dia kuat untuk tumpu, ya kan begitu. Respon sensorik, respon motorik. Nah, itu hasil kita. Kemudian apa kata pasien? Apakah pasien berbicara dengan lancar ataukah cadal? Apakah lidahnya ditarik ke dalam? Ya kan, kita stroke non-hemorrhagic. Ya, kembali ke sini. Nah, itu resume lengkap. Apakah pasien ada muntah? Apakah pasien ada sakit kepala lagi? Apakah pasien ada sakit yang lain? Nah, itu harus kita lengkapi di resume kita. Nafsu makannya bagaimana? Lihat kalau dia memang stroke non-hemorrhagic sebelah kiri, apakah ada lecet? Apakah ada kemerahan atau ada phlebitis? Itu lengkap. Nah, itu yang harus kita pahami di dalam manajemen asuhan keperawatan. Jadi nanti yang kelompok begitu caranya ya. Satu kelompok nanti seperti itu, satu kelompok lagi lain lagi nanti saya buat. Sehingga kita mendalami kasus. Untuk stroke non-hemorrhagic is different with tuberculosis. Ngerti ya? Resume of the stroke non-hemorrhagic is different with diabetes mellitus. Range of motion. Belajar range of motion kan sudah tingkat 4, berarti sudah lancar pemeriksaan fisik. Nah, begitu ya. Oke. Kita masuk ke pengelolaan. Pengelolaan pasien. Ya, penerimaan pasien baru. Pasien datang ke rumah sakit pada pagi hari dengan keluhan. Misalnya, ya kan, 3 bulan yang lalu, pasien mengatakan sering kebas, tensi tinggi, sakit kepala, ya, pusing. Sudah minum obat pun tetap pusing. Sudah minum obat pun tetap tensinya tinggi. Dan klien mengatakan suka keringatan saat kepala sakit. Pusing sampai berkunang-kunang penglihatannya. Nah, itu kita kaji. Kemudian klien diantar oleh keluarga, ya. Maka kita masukkan dia ke kamar seperti tadi Melania kamar 70 bed 3 misalnya kan pada pagi hari. Nah, itu dia. Kemudian orientasi. Jangan lupa mengorientasikan pasien di rumah sakit. Ya, jangan lupa mengorientasikan pasien di rumah sakit. Siapa kita? Ruangan mana? Mana kamar mandinya? Siapa yang akan dijumpai kalau ada sesuatu? Siapa kita yang dinas pagi? Siapa kita yang dinas sore? Di mana belnya? Di mana ruang perawatannya? Itu harus orientasi. Ya, harus orientasi. Harus jelas itu kita terangkan kepada pasien kita. Nah, itu ya. Jelas orientasi, ya, jelas. Kita menginformasikan juga tata tertib. Tata tertib di ruangan tersebut. Kalau ini masa pandemi, protokol kesehatan. Kalau ada yang menjaga, aturan-aturan apa yang perlu dipatuhi oleh mereka. Begitu ya. Oke. Nah, pengelolaan pasien yang lain adalah kemarin kita sudah belajar
Ya tidak, tingkat ketergantungan pasien. Ya toh? Udah kan? Ya, nyambung ke sini. Nyambung ke asuhan keperawatan. Pasien kita tadi pasien kita dengan stroke non hemorrhagic, maka kita harus tahu Bartel indeksnya. Itu tingkat ketergantungan pasiennya. Itu juga bisa dijadikan penelitian loh, Bartel indeksnya. Gambaran Bartel index pasien stroke non hemorrhagic bla 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 bla, gitu dia. Ayo, siapa belum dapat judul? Itu bisa jadi judul. Ya, Bartel indeksnya. Apa itu indeksnya, suster? Makan, minum, mandi, perawatan diri, berpakaian, eliminasi, ya kan? Mobilisasi, penggunaan toilet, turun naik tempat tidur. Maka itu kita scoring. Dapat nanti dia Bartel indeksnya. Kalau dikatakan mandiri adalah 20 Bartel indeksnya ya. Tolong ya, jangan ngantuk-ngantuk ya. Ini materi ini 20. Itu mandiri. Ya. Kalau dia 12 sampai 19 itu ketergantungan ringan. Bicara Bartel index, nanti cek di Google di mana cari referensinya. Ya, kalau 9 sampai 11 ketergantungan sedang. 5 sampai 8 ketergantungan berat, 0 sampai 4 ketergantungan total. Jelas itu. Karena kasus kita tadi adalah stroke non hemorrhagic. Nah, itu ketergantungan. Maka dari ketergantungan itu kita harus menyimpulkan. Ya, kita harus simpulkan. Satu orang pasien dengan tingkat ketergantungan tersebut, berapa perawat yang kita butuhkan? Seperti yang suster ajari kemarin. Berapa waktu yang perlu kita spend untuk ketergantungan ringan? Kemarin kalau ringan berapa? Berapa, Angel? Kalau ringan kemarin berapa ketergantungannya, Franslin? Ayo. Berapa kemarin suster bilang? Ayo, intermediate berapa? Ayo. Kalau dia kategori 1, Sister, waktu yang dibutuhkan 1 sampai 2 jam, Sister. Jadi kalau dia kategori 1 itu masuk ringan kah? Ringan ya? ringan, Sister. Ya, begitu ya, Dek. Jadi nyambung semua pembelajaran kita. Ya kan menghitung tenaga kemarin kan di mata kuliah manajemen keperawatan kan? Nyambung dia ke manajemen asuhan. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan tingkat ketergantungan pasien. Sesuai dengan diagnosa mediknya. Ya kan? Sekarang pasien safety. Terangkan dulu sama saya Novia Surbakti. Apa itu pasien safety? Apa yang kamu ketahui? Novia Surbakti. Silakan, Dek. Menurut saya, suster, pasien safety itu pasien yang aman, suster. Ya, Terjaga keamanan. ya aman ya. Ada pendapat lain? Dina Andriani Purba. Dina Andriani Purba, ada pendapat yang lain? Dina, ada Dina Andriani. Ada, Sister. Apa menurut kamu pasien safety, Dek? Pasien yang aman, Sister. Oke. Ada prinsip pasien safety. Apa itu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu prinsip pasien safety? Ayo, siapa tahu? Ada 6 sasarannya. Franslin, Suster Franslin. Yang pertama itu, Sister, aman obatnya, Sister. Oke, terus? Yang kedua, risiko pasien jatuh, Sister. Ya. Yang ketiga, Oke, Suster sambung ya. ya, Sister. Ya. Pas ada 6 sasaran
daripada pasien safety, keselamatan pasien. Menurut International Patient Safety Goals ada 6. Pertama itu tadi identitas pasien itu benar. Ya, Tuan X seperti yang dikatakan Suster Francelin, kita memberikan obat yang benar. Berarti harus benar nama, ya kan? Jangan bilang Tuan X, sama-sama nanti Tuan X. Tapi kalau kita bilang Tuan Saverius, beda dengan Tuan Expo, kan gitu kan? Sama-sama Tuan X. Ya kan? Gitu dia ya. Jangan lupa mengucapkannya. Kemudian komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu SBAR. Siapa tahu singkatan SBAR? SBAR itu singkatan dari apa? Singkatan dari apa SBAR? Tulus. Situation, background, assessment, and recommendation. Oke, situation, background, analysis, dan recommendation. Itu komunikasi SBAR ya. Komunikasi SBAR, verbal, non-verbal. Ya itu. Kemudian yang dikatakan Suster Francelin tadi, pengelolaan high alert medication. Ya, berarti daftar nama obatnya harus jelas. Ya toh, obat apa? Daftar rupa yang mirip harus tahu kita loh. Misalnya dexamethasone yang mirip dengan dexamethasone apa? Nah, itu harus jelas. Contoh nama obat Aspar. Yang mirip dengan Aspar ada Asparka. Gitu dia. Nama obat Vectrin. Yang mirip dengan Vectrin itu adalah Vistain. Nah, itu harus tahu kamu loh. Farmakologi. Udah tingkat 4. Begitu dia ya. Kemudian yang berikutnya adalah safety surgery. Apa itu, Suster? Keselamatan bedah. Ataupun instrumen yang steril. Tidak mengakibatkan infeksi. Kemudian pencegahan infeksi. Yaitu mencuci tangan. Coba praktekkan Hermina Siregar. Prinsip mencuci tangan. Ayo Hermina. Ayo. Kita lihat dulu Hermina. No. Ayo. Menuangkan sabun ke telapak tangan. Terus. Hisap secara rata. Setelah itu tangan kiri di punggung tangan dibersihkan di sela-sela jari. Praktekkan. Di sela-sela jari, di sebaliknya. Setelah itu telapak tangan diusap dibersihkan di sela-sela jarinya juga. Setelah itu kedua tangan setelah itu membersihkan ibu jari secara bergantian. Setelah itu menguncupkan tangan non-dominan di tangan dominan untuk membersihkan kuman atau bakteri yang ada di kuku. Setelah itu lakukan secara bergantian juga. Setelah itu kedua tangan ikatan mengunci. Oke. Gini ya. Gini ya. Gini ngunci ya. Oke, lanjut. Terus? Setelah itu membersihkan di air mengalir, lakukan langkah dari awal hingga terakhir tadi, Sister. Oke. Ya, itu kalau ada yang kurang berkenan, kurang pas, jadi kita sudah tahu gambaran secara umumnya, Dek. Nah, itu juga masuk. Kemudian pencegahan pasien jatuh. Ya kan? Pencegahan pasien jatuh itu kita menggunakan apa di tempat tidur? Yang dipasang apa? Borgol kah? Apa? Betiroseva sinaga. Apa yang kita pakai di tempat tidur untuk pencegahan pasien jatuh? Apa yang kita lakukan? Dipasang palang di samping tempat tidur. Kalau pasiennya gelisah? Dipasang restoran, Sister. Iya, itu ya, Dek. Pintar kamu. Saya kirain kamu tadi. Ya, begitu ya, Dek ya. Itu asuhan keperawatan. Ya. Kemudian kita harus kaji pasien kita ini resiko jatuh tidak? Ya.
Dari mana kita tahu, suster, pasien kita itu resiko jatuh? Gayanya, gaya tidurnya, gaya berjalannya, ketenangannya. Ya kan? Gelisahkah dia? Tidaknya gelisah, tetapi mau turun saja pasien itu. Udah gaya jalan Bapak itu pun karena stroke hemorrhagic, stroke non hemorrhagic, kan resiko. Nah, itu ya, Dek ya. Kondisinya, nah begitu. Oke, itu dia pasien safety. Nah, ini kebutuhan waktu perawatan. Seperti kemarin ya, ada intermediate, ya toh, ada yang total care, ada yang parsial, ya begitu ya, Dek ya, pengelolaan pasien. Kemudian kebutuhan SDM. Ya, kebutuhan SDM. Berapa perawat yang dibutuhkan? Ayo sekarang jawab pertanyaan saya. Kemarin kita menggunakan rumus siapa-siapa saja menghitung kebutuhan SDM. Silakan. Jawab rame-rame. Saya, Ster. Sila. Kemarin kita menggunakan ada 5 rumus, yaitu yang pertama rumusnya Gillis. Terus Yang pertama rumusnya Departemen Kesehatan 2005, 2005, terus lalu Gillis, kemudian Mina, lalu hasil lokakarya dan Douglas. terus berapa kemarin? Berapa metode untuk menghitung? Berapa rumus kemarin yang saya katakan? 5, Suster. 5. Tapi ada juga yang mix ya. Ya. Ada yang mix, seperti pertanyaan teman kamu kemarin, satu rumah sakit bisa menggunakan ruangan ini dengan Gilles, ruangan ini dengan Douglas, ruangan ini dengan Nina, ruangan ini dengan Depkes. Begitu ya, Dekku ya? Jelas ya? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah itu kebutuhan SDM. Kebutuhan logistik. Ya, kebutuhan logistik itu apa, Suster? Kebutuhan tentang peralatan-peralatan, obat-obat yang dibutuhkan oleh pasien. Perlu itu. Ya. Obatnya, IV-nya namanya apa? Untuk stroke non hemorrhagic harus tahu loh, Dek. Harus tahu kamu obat apa. Kamu kan mau calon perawat. Ya. Obat apa yang boleh, obat apa yang tidak boleh. Nah, itu. Kemudian infusnya apa? Pemeriksaan laboratoriumnya apa yang dilakukan? Pertanyaan, Suster, kalau dia stroke non hemorrhagic, pemeriksaan laboratorium apa yang dia butuhkan secara rutin? Jawab. Ini manajemen asuhan keperawatan. Jawab. Ratna Laya. Kalau dia stroke non hemorrhagic, Adik, pemeriksaan laboratorium apa yang dilakukan kepada pasien secara rutin? Pemeriksaan tekanan darah, Suster. Itu bukan laboratorium, nah. Itu Laboratorium, tanda-tanda. pemeriksaan darah, Suster. Iya, nanti cek dia pemeriksaan darah yang mana. Darah rutin kah? Darah yang mana? Ya, Laya, jangan nanti pulang ke Nias PNS tidak tahu memeriksa pasien. Ya, Ratna. Oke. Kemudian kapan dilakukan visit dokternya? Tindakan keperawatan apa yang kita lakukan kepada dia? Informasi biaya administrasi rutinkah kita berikan kepada dia? Jangan kita nanti ujung-ujung kita berikan ini, Bu, biaya administrasi. Bisa terjadi komplain terhadap layanan kita. Nah, itu kebutuhan logistik pasien. Adakah obat oral? Ataukah hanya obat IV? Nah, itu perlu kamu ketahui. Ya, itu kebutuhan logistik. Ya. Pemeriksaan laboratorium penunjangnya apa? Berapa diagnosa keperawatan yang ditegakkan? Nah, begitu dia. Jelas ya? Oke. Berikutnya, edukasi. Pertanyaan saya kepada Malensi Raja Guguk. Apa edukasi yang kita berikan kepada pasien dan keluarga dengan pasien stroke non hemorrhagic?
tentang makanan yang mengandung garam. Ya, itu ya berarti nanti boleh itu boleh. Maka sebagai tanggung jawab perawat harus memberikan edukasi dengan memberikan apa? Leaflet. Ya tidak, ini kan kita belajar manajemen ini. Maka ada nanti leaflet tentang pasien DM. Itu cara kita mengedukasi, jangan hanya ngomong, ada buktinya. Seperti saya ini mengajar, saya print loh askap saya ini. Lihat format pengkajian. Jadi saya nggak bohong-bohong. Nah ini berisi nih semua ini nih. Begitu maksudnya. Ya Dek ya. Jadi siapkan. Boleh itu boleh. Yang lain boleh. Perlu kita berikan edukasi tentang itu ya. Makanan yang tinggi garam. Maksudnya kan begitu Malensi. Oke. Kemudian edukasi yang apa yang lain? Komplikasi daripada stroke non hemorrhagic. Ya. Apa tanda-tandanya? Kalau itu nanti stroke ulang lagi. Kontrol tekanan darah yang secara rutin kepada puskesmas terdekat atau balai-balai pengobatan terdekat. Ya kan begitu? Dikontrol secara rutin. Kalau dia dikontrol secara rutin, maka komplikasi yang lain akan berkurang. Kemudian discharge planning. Discharge planning itu adalah kita lakukan pasien baru dan pasien mau pulang. Ya, itu discharge planning-nya. Indikator discharge planning-nya itu adalah tahap pengkajian. Ya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan. Ya, di dalam pelaksanaan ini ada medication, ada environment, ada treatment, ada health teaching, ya, ada diet dan tahap evaluasi. Selain daripada itu, yang perlu kita pikirkan adalah kepuasan pasien. Berani nggak kamu? Kamu nanti dinas, kita edarkan angket. Bagaimana Pak? Hermina Siregar senyum tidak sepanjang hari ini. Datang pasiennya. Tidaklah suster. Tidaklah senyum dia sepanjang hari ini. Kalau senyum dia sepanjang hari ini, bisa gangguan jiwa loh suster, katanya. Tapi maksud saya, apakah dia kalau ketemu bapak senyum? Begitu tuh. Senyum suster. Walaupun menggunakan masker. Nampak kok dari matanya kedap-kedip. Kan begitu. Contoh sekarang kalian lihat saya. Apakah saya sedang mengajar dengan baik atau sedang marah? Dengan baik, suster. Kan sedang mengajar saya ini kan tanpa marah-marah kan. Itu nampak dari komunikasi non verbal. Itu bisa dievaluasi. Kamu juga bisa mengevaluasi kami. Dengan dosen, apakah ada dosen yang pertama masuk sudah marah, ketiga masuk marah, keempat masuk marah. Habis waktu, hanya marah. Iya kan begitu? Boleh marah, boleh. Kalau mahasiswanya tidak disiplin, boleh. Tapi bukan marah yang mendendam ya. Begitu ya, jelas ya. Oke. Kemudian kepuasan keluarga dan pasien terhadap layanan keperawatan. Apakah perawatnya datang menyapa? Tidak usah kita dulu ke arah tindakan yang lain kan. Apakah datang perawatnya mengevaluasi? Misalnya pasien diberi makan. Karena pasien mampu makan sendiri. Diletakkan makanan. Ini apa? Oh ya Bu suster. Bapak bisa makan sendiri Pak? Bisa suster. Setelah itu nggak balik lagi sampai siang. Sudah kering tempat makan pasien itu kan salah. Harusnya setengah jam dari itu perawat mengklarifikasi ulang. Pak, sudah selesai makannya sambil kita mengobservasi tempat makan pasien tersebut. Sudah suster, tidak habis. Ada katanya, sudah suster, bersih semua katanya kan. Padahal tadi dituangkannya ke plastik. Suruhnya dibawa istrinya pulang. Kan begitu. Jadi kita bisa berkonsultasi dengan bagian gizi. Nah begitu ya. Kemudian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini maksudnya adalah yang dibutuhkan pasien adalah komunikasi dengan dokter. Ya jelas ya. Komunikasi dengan dokter, komunikasi dengan ahli gizi, dengan analis atau laboran. Kalau dengan perawat tentu pasti komunikasi karena kita bersama pasien. Ya begitu.
Kalau ada yang bertanya langsung ditanya ya adik. Kalau ada yang bertanya langsung hand raise. Oke. Apa selanjutnya? Hambatan. Hambatan dan pendukung proses ASKEP. Ada hambatan. Kadang-kadang terhambat pemberian obat. Ya tidak, jawablah saya. Iya toh? Ya tidak. Kalau terhambat itu bisa mengganggu. Itu hambatan. Ya. Jelas itu. Pendukungnya, kalau kita kerjasama dengan keluarga pasien, itu bisa terdukung kita semua. Dan sekaligus kita mengajari pasien dan keluarganya untuk tindakan-tindakan yang bisa dilakukan keluarga. Begitu ya. Oke. Itu pendukung. Kemudian yang berikutnya ini adalah hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan untuk pasien yang stroke non-hemorrhagic adalah adanya kemungkinan besar stroke yang berulang. Ya tidak? Iya kan? Stroke yang berulang itu lama-lama bisa mengakibatkan kematian kan? Nah, itu yang kita takutkan begitu ya. Faktor pendukungnya itu adalah kalau keluarga kooperatif, itu bisa tidak terjadi, bisa. Ya, sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Solusinya adalah memberikan edukasi yang seperti tadi. Meminta keluarga memberikan dukungan kepada si pasien. Nah, ini satu tahapan. Ada pertanyaan? Silakan. Hand raise, tidak ada? Gary, jelas. Gary. Mister. Jelas, apakah kamu masih mendengar saya atau sudah tidur? Masih mendengar. Oke, mendengar. Sekarang kita masuk ini. Tidak banyak. Ini sama dengan yang saya katakan tadi ya. Ini sesuai dengan format kita. Ya. Tanggal masuk kasusnya ini adalah dengan sistem pernapasan pneumonia. Identitas pasti sama. Tanggal pengkajian sama. Ya, tanggal masuk pasti seperti tadi dan penanggung jawab. Ya, yang menjadi perbedaan adalah data medik diagnosa berbeda. Apakah ada diagnosa sebelumnya atau bagaimana? Kalau pneumonia. Kalau pneumonia sistem apa yang terganggu? Rosa Devi, pernapasan. Sistem Respirasi, Suster. respirasi atau respiratori. Begitu ya, jelas ya. Sekarang yang tadi sistem apa? Stroke non-hemorrhagic. Sistem apa stroke non-hemorrhagic? Saraf, Suster. Sistem persyarafan atau neurologi, ya kan begitu? Oke. Sekarang kita masuk ke sistem pernapasan, yaitu pneumonia. Adakah di antara kita sudah pernah merawat pasien pneumonia? Pasti ada. Kalau sudah pernah dinas ke rumah sakit. Adakah sudah pernah mengangkat asuhan keperawatannya dengan pneumonia? Belum? Tidak apa-apa. Kalau belum nanti waktu profesi kita ambil ya. Jadi keadaan umumnya tentu sangat berbeda. Ya, keadaan umumnya lemah, sesak napas, ya kan? Lemah, sesak napas, gelisah, terpasang O2, ya toh? Ya, terpasang penghalang tempat tidur supaya tidak pasiennya jatuh, akan begitu. Itu keadaan umumnya. Tanda-tanda vitalnya apa? Kaji respon motorik. Pasiennya mungkin masih kompos mentis. Mengerti kompos mentis? Ngerti, Suster. Sadar. Kalau sporokomotos? Ayo. Sporokomotos apa artinya? Ayo, nurse 4. Nggak sadar, Suster. Somnolence? Ayo, pemeriksaan fisik. Ayo, apakah sama dengan kamu sekarang ini apatis?
Tidak, suster. Tidak, suster. Tolong belajar lagi ya, Dek. Jangan dilupakan itu ya. Ya, koma, berapa jenis tingkat kesadaran secara kualitatif? Ada berapa? Suster dijawab. Tingkat kesadaran kualitatif. Ada berapa? Ada 5. 1. Jawab. Kompos mentis. 2. 3. Koma. 4. Apatis. Soporokoma. Ya, soporokomatos nomor 5. Jelas ya. Tingkat kesadaran secara kuantitatif. Ayo lo. Berapa? Apa yang dinilai tingkat kesadaran kuantitatif? Ada 15, suster. Iya, 15. Dapat itu dari mana, Dekku? Dari yang telah kami pelajari sebelumnya. Respon motorik, ya toh? Respon bicara dan respon membuka mata itu. Jelas ya, jangan dilupakan pelajaran itu. Ya, oke. Flapping tremor. Apa itu flapping tremor? Aku tanya pemeriksaan fisik dulu. Apa flapping tremor? Bagaimana cara melakukannya? Nah, itu perlu. Saya tidak tanya bagaimana mengukur suhu, nggak saya tanya ya. Betty, kamu masih tahu nggak bagaimana cara melakukan flapping tremor? Melakukan pemeriksaan fisiknya. Itu manajemen asuhan itu. Oke, nah begitu dia. Ayo, ada yang tahu tentang IMT? Ini kita masih manajemen loh, IMT. Siapa yang tahu rumus IMT? Berat badan. Oh, lanjut. Ngomong aja. IMT adalah indeks massa tubuh, suster, di mana rumusnya berat badan per tinggi badan kali tinggi badan dalam kuadrat, suster. Nah, itu Mama, ternyata ada yang bisa. PF pemeriksaan fisik tidak bisa, tapi IMT bisa. Ternyata kamu sudah diajari, hanya lupa. Manusiawi ya, maka belajar ulang. Oke. Ada yang mengetahui tentang genogram? Suster mau tanya, ini kan kita manajemen asuhan keperawatan. Ada yang tahu tentang genogram? Masih ingat genogram? Genogram itu merupakan garis keturunan diambil dari 3 keturunan. 3 keturunan ya, Dik ya? Ya, suster. Baik. Nah, sekarang pengkajian. DSDO. What's the meaning DS? What's the meaning DO? DS Iya, DS data subjek itu diperoleh dari pasien atau keluarga pasien ya. Ya, kalau pasiennya koma, nggak mungkin kita paksa keluarga pasien kita bicara toh. Ya kan? Tapi kalau dia sadar penuh, kita bisa mengajak dia. Jadi kaji riwayat penyakitnya, apa yang dialaminya, begitu ya. Kemudian pengkajian, pola per pola, pertanyaan suster. Pengkajian khusus untuk stroke non hemorrhagic dan pengkajian untuk pneumonia, apa bedanya? Di pola mana? Silahkan jawab. Kita sekarang menggunakan pola Gordon ya, ini pola Gordon. Apa bedanya? Untuk pengkajian pneumonia dan stroke hemorrhagic, stroke non hemorrhagic. Ayo, kekhususannya secara umum sama, tapi untuk pneumonia suster, kita harus mengkaji pola yang ini loh. Iya kan? Untuk stroke non hemorrhagic suster pola ini, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Siapa bisa menjawab pola yang mana untuk stroke non hemorrhagic? Untuk pneumonia pola apa? Ayo. Pola keyakinan kah? Agnesia Sinaga. Saya, suster. Pola apa yang khusus dikaji untuk pneumonia? Jawab suster. Baik, suster. Yang pertama itu ada 11 pola untuk Gordon. Ya. Untuk pasien dengan stroke hemorrhagic, menurut saya yaitu adalah
pola aktivitas dan latihan. Oke, kalau pneumonia? Kalau untuk pneumonia, menurut saya pola, sebentar. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Pola? Yaitu pola nutrisi, metabolisme cairan dan elektrolit. Terus? Suara napas ada di mana? Pernapasan ada di mana? Pola mana? Tolong dijawab, suster. Tolong dijawab. Terganggukah nutrisi dengan pneumonia? Terganggukah? Silakan dijawab. Haposan. Haposan. Ada haposan? Ada haposan? Ada haposan? Ada haposan? Tidak ada. Oke. Suster Kristina ada? Ada, Suster. Apa, suster? Nanti suster cek di Brunner. Ya, kamu cek di Brunner ataupun nursing book yang lain. Apa fokus pengkajian pasien dengan pneumonia? Apa fokus pengkajian dengan stroke non-hemorrhagic? Ya. Nanti kamu masukkan ke GC kita ya, supaya teman-teman kamu tahu. Oke. Kemudian kita masuk ke data penunjang. Apa tadi yang suster katakan data penunjang? Yaitu pemeriksaan laboratorium. Untuk pasien pneumonia, pemeriksaan laboratorium apa yang kekhususannya? Jawab, suster. Ayo. Pemeriksaan laboratorium apa yang kekhususannya? Adalah hematologi, ya kan? Hemostasis. Kan itu ada hubungannya dengan O2 dan CO2 kan? Hemostatis. Iya, Suster. Kemudian faal hati, faal ginjal, dan gula darah. Nah, itu dia. Ya, saya katakan kepada kamu. Oke, sekarang analisa data. Diagnosa keperawatan apakah yang sering muncul pada pasien pneumonia? Jawab. Tidak tahu? Diagnosa keperawatan apa yang muncul pada pasien-pasien pneumonia? Pola nafas tidak efektif, Suster. Slide 2. 1, pola napas tidak efektif. Nomor 2. Sudah tadi pola napas tidak efektif, jangan diangkat lagi. Ada 3 pada umumnya itu sesuai dengan NOK dan NIK dan NOK. Apa itu? Pola napas tidak efektif. Pertukaran gas, Suster. Nyeri akut. Berikutnya hipertermi. Ya, nanti kamu cek di D0005. Nyeri akut D0077. Hipertermi kamu cek di D0130. Ya, di nandanya ya. Oke, sekarang untuk pola napas ini sering ditanya. Untuk pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Misalnya nyeri saat bernapas. Rencana tindakannya apa, Angel? Berikan pertama posisi. Apa? Posisikan dulu pasiennya, Suster, semipolar. Baru berikan oksigen. Nanti buka di Siki 101014. Di situ ada pantau dulu respirasinya, kok langsung berikan posisi. Kan tadi pola nafas, kok langsung posisi. Kan pantau dulu, berapa sih pola nafas Bapak itu respirasinya, kan itu toh. Iya tidak? Nah, itu kalau tadi ujian udah salah itu. Udah, Angel? Yes, Suster.
Yang pertama, cek dulu dong. Kalian ini langsung berikan posisi, orang dia tidak butuh posisi. Ya toh, cek dulu, pantau dulu respirasinya. Apa yang pemantauan respirasi? Monitor frekuensi. Ya tidak. Irama pernapasannya. Upaya napasnya itu dia napas beratkah dengan dadakah? Begitu. Monitor pola napas. Pola napas terdiri dari beberapa. Aku tanya ini masuk ini. Pola napas. Ayo. Seperti apa pola napas? Ada yang pernah mendengar takipnea? Ada? Enggak ada. Ada yang pernah mendengar bradipnea? Iya, maka baca nanti buku pemeriksaan fisik ya. Apakah pola napasnya seperti branipnea, takipnea, hiperventilasi kah, kusmaul kah, sinus kah, biot kah, atiksik kah? Itu loh, Dik. Lu udah kalian tinggalkan pembelajaran itu kan? Itu manajemen asuhannya. Iya kan begitu? Ya. Misalnya kalau dyspneanya menurun skala berapa? Ya kan? Begitu dia ya. Oke. Tadi kan suster bilang ada nyeri. Nyeri berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Kalau pasien dengan nyeri, apa yang pertama kita observasi, Francelin? Skala nyeri. Skala nyerinya. Lokasi nyeri dulu. Lokasi nyeri. Mana pernah dosen kalah kan? Karena tadi pola nafas kamu langsung skala. Lokasi nyerinya dulu deh. Jangan langsung skala nyeri. Bagaimana kamu menghitung skala nyerinya, lokasinya kamu tidak tahu. Padahal tadi nyerinya itu ada di kepala. Iya kan? Kamu buat nanti skala nyerinya di ekstremitas kan sudah salah. Cek dulu lokasi nyerinya ya. Baru karakteristik, kemudian durasi, frekuensi dan yang lain-lain. Begitu. Kemudian ada tadi saya katakan manajemen hipertermi. Untuk manajemen hipertermia, apa yang perlu kita observasi? Suhu, suster. Oh iya, suhu. Itu nomor 2. Yang pertama apa? Identifikasi penyebab hipertermi. Yang kamu katakan itu nomor 2. Jadi, aduh, kalian kurasa mengantuk. Kalau saya lucu, saya rasa perkuliahan kita ini. Karena yang kamu katakan itu selalu nomor 2. Jadi yang pertama itu apa penyebabnya? Ya kan, Dek? Kenapa pasien saya ini ya hipertermia? Kaji, kemudian tadi pas suhu tubuhnya diukur, monitor kadar elektrolitnya, monitor haluan urinnya, kemudian monitor komplikasi ya. Kadang pasien itu hipertermi terus ya. Nah, ada apa itu? Itu bisa menjadi bisa kita lakukan pendalaman terhadap penyakit tersebut ya kan begitu, selain daripada yang lain. Oke. Jadi apa yang kita rencanakan tadi, kalau ada yang ingat masih, untuk pemantauan respirasi, apa tadi yang saya katakan? Apa pelaksanaannya? Memonitor frekuensinya, kan begitu ya? Yes. Oke. Kemudian kalau nyeri tadi kan Suster Francelin tadi katakan skala. Tapi pertama kita lakukan dulu identifikasi lokasi nyerinya ya. Ya, itu bersambung begitu ya, Dek. Nah, itu. Kemudian untuk hipertermi tadi kita melakukan pengkajian lagi ataupun mengidentifikasi penyebab hiperterminya. Ada apa ini? Kok dia terus hipertermi? Nah, begitu ya. Nah, itu dia untuk apa kita siang ini. Kemudian analisa data ini udah saya terangkan ini semua ini. Ya udah saya terangkan. Analisa data tadi sudah, diagnosa keperawatannya ada berapa tadi? 3 ya.
Pneumonia ada 3. Saya tadi sudah katakan kode-kodenya, rencana keperawatannya. Tadi ada nyeri. Yang pertama apa tadi? Kalau pneumonia, pola nafas dulu tidak efektif. Yang kedua? Nyeri. Yang ketiga hipertermia. Jadi itu yang kita rencanakan dan implementasi dan kita evaluasi. Nah, itu pembelajaran kita sore hari ini. Harapan saya, makalah yang sudah kamu terima tadi diperbaiki. Yang kamu kirim ke saya diperbaiki ya, Dek. Diperbaiki ya, tidak ada yang salah, tapi masih kurang sempurna. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Sudah pas, kayaknya si Mercy Lase senyum-senyum dia. Mercy, kamu ingin bertanya atau memang kamu sudah mengerti atau kamu tertawa karena tidak mengerti? Mercy, kamu tadi ketahui apa tadi diagnosa keperawatan untuk pasien pneumonia? Mercy Lase. Apa tadi diagnosa keperawatan yang kita katakan tadi? Diagnosa suster yang pertama hipertermi suster. Oh, benar tadi Adik, hipertermi yang pertama? Tidak. Tidak, suster. Maaf suster, yang pertama pola nafas tidak efektif suster. Yang kedua? Yang kedua itu tidak kamu ikuti tadi ya, Dek ya. Jangan ketawa ya, Dek, kalau sudah tidak bisa menjawab, lebih baik diam, refleksi diri, ya. Jangan tertawa-tertawa kalau belajar, Dek. Saya tadi bawa kalian ketawa-ketawa supaya kalian tidak tegang dan tidak ngantuk. Ternyata kalian menertawai yang lain. Ya kan begitu ya. Oke, tidak apa-apa. Kamu begitu masih banyak yang bagus kok. Nadia, apa tadi tindakan pertama untuk nyeri? Nadia Juliana. Kaji apa tadi yang saya katakan? Suster Francelin tadi nomor 2. Yang saya katakan nomor 1 apa tadi? Apa tadi Nadia? Kaji lokasi nyeri suster. Iya. Pas itu Fran? Pas suster. Oke, baik. Begitu ya, Dek. Jadi belajar lagi ya. Jadi begitu. Jadi kita belajar tentang manajemen asuhan keperawatan. Itu dia per diagnosa ya, Dek. Tidak bisa kita bilang manajemen keperawatan untuk kritis. Enggak bisa, Dek. Apa diagnosa mediknya? Sulit kita nanti menegakkan diagnosanya, menegakkan intervensinya. Kan tidak ada diagnosa medik kritis. Tidak ada kan? Ada yang menemukan itu, ya Rahmat? Ada diagnosa medik kritis? Tidak ada kan? Yang ada adalah trauma kapitis misalnya, iya kan? Ya, trauma toraks, begitu ya. Jadi supaya paham kita, ya kan Wilda? Wilda saya presentasi, Wilda juga berbicara dengan yang lain. Gitu. Nah, begitu masuk suster ya. Jadi kelompok yang hari ini tolong diperbaiki dan saya tunggu perbaikannya. Bagaimana Lucy? Kamu mengerti hari ini pertemuan kita ini atau tidak? Lucia Perangin-angin. Mengerti kamu? Berapa kasus yang sore ini kita bahas? 2 kasus suster. Yaitu dengan stroke non hemorrhagic dan stroke hemorrhagic dengan pneumonia. Jadi kepada Suster Christine nanti tolong buat di dalam GC kita itu pengkajian khusus, saya kasih PR masing-masing ya. Suster Christine pengkajian khusus sesuai dengan buku nursing book untuk pasien pneumonia dan pasien stroke non hemorrhagic. Suster Angel pemeriksaan untuk pasien stroke non hemorrhagic dan pasien pneumonia, pemeriksaan fisik
pemeriksaan laboratorium. Tolong nanti suster buatkan di GC itu sehingga semua bisa belajar. Untuk suster Franselin, diagnosa keperawatan untuk pasien stroke non-hemorrhagic dan diagnosa keperawatan untuk pasien pneumonia. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Kemudian untuk siapa yang mau mengerjakan di situ tentang intervensi? Siapa yang mau mengerjakan tentang intervensi pasien stroke non-hemorrhagic? Siapa yang bersedia? Tapi harus sesuai dengan buku ya. Siapa yang bersedia? Siapa yang tidak ada yang bersedia? Tidak ada? Intervensi. Gary intervensi untuk pneumonia. Henny Teresia Simanjunta intervensi untuk pasien stroke non-hemorrhagic. Ya. Jelas? Harus ada kode-kodenya. Ngerti Gary? Gary? Ya. Oke, kalau pneumonia tadi sudah jelas ya. Jelas ya. Pneumonia dan stroke non-hemorrhagic. Kalau untuk stroke non-hemorrhagic ada. Nanti kamu bisa bekerja sama dengan Suster Angel. Kan sedikit tadi tugas Angel ini. Ya, Angel tolong nanti bantu. Siapa tadi yang stroke non-hemorrhagic saya suruh? Henny Teresa, Henny Teresia. ya. Oke. Kemudian untuk pneumonia dibantu oleh Suster Franselin. Nanti masukkan ke GC paling lambat besok sore. Tapi kalau kelompok memperbaiki makalahnya ya. Jelas? Jelas deh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Suster. Iya. Suster, jadi gini kan, Suster, kami kan kelompok yang mengerjakan manajemen asuhan keperawatan ini. Jadi di RPS kan, Suster, terterakan di situ manajemen asuhan keperawatan. Nah, bagian kami itu kan, Suster, keperawatan muskuloskeletal, keperawatan kritis, bencana, kemudian keperawatan gawat darurat, keperawatan keperawatan anak khususnya yang bagian kronis, Suster. Misalnya kan, Suster, yang di keperawatan kritis lah, Suster. Apakah kami ini cuma mengangkat satu penyakit aja, Suster? Karena Boleh. itu kan keperawatan kritis itu banyak penyakitnya. Jadi kami bingung, Suster, mana yang kami buat asuhan manajemennya, manajemen asuhan keperawatan, Suster. Satu saja deh, satu ya. Satu ya. Untuk kritis satu, begitu ya. Jadi bukan asuhan kritis, bukan. Ya satu. Asuhan keperawatan pasien dengan trauma kapitis, begitu dia ya, Dek. Atau asuhan keperawatan pasien dengan stroke hemorrhagic, itu kan kritis juga kan? Ya, Suster. Oke, udah ya. Pilih salah satu saja ya, Dek. Nanti kita waktu profesi, nanti kita perdalam lagi itu ya. Memang kurikulum yang sekarang saya berikan itu adalah kurikulum yang terbaru. Ya, kurikulum yang terbaru dan itu nanti akan kita kerjakan waktu kita profesi. Oke, Wilda. Baik, Suster, terima kasih, Suster. Oke, makasih. Ada lagi pertanyaan? Jelas? Jelas ya. Jadi hari ini biar kamu sempat istirahat 1 jam karena jam 3 nanti masuk natif kan. Hari ini kita mempelajari manajemen asuhan keperawatan untuk pasien dengan stroke non-hemorrhagic dan manajemen asuhan keperawatan dengan pneumonia. Jadi kepada seluruh mahasiswa tolong nanti dibaca di Google Classroom kita tentang penugasan yang saya berikan tadi sehingga kita mengetahui semua di luar daripada penugasan kelompok. Begitu ya. Jadi tadi karena saya baca penugasan kelompok tidak seperti yang kita inginkan, maka saya presentasi. Jadi saya berikan kelompok memperbaiki makalahnya ya. Begitu. Baik. Jadi itu pertemuan kita pada sore hari ini.
Jadi ini pengganti pertemuan kita untuk besok ya adik. Jadi ini pengganti untuk pertemuan besok. Dan tolong kontrak juga siapa dosen les pertama dan les kedua besok supaya dicari waktu. Kami tidak mau kamu ketinggalan materi karena kesibukan kami. Kita kan belajar manajemen, belajar memimpin. Memimpin itu mencari solusi. Ya kan? Jadi besok les ketiga sudah bisa kamu tenang karena hari ini saya sudah mengambil waktu kamu. Begitu? Salam sehat. Salam Santa Elizabeth dan salam bahagia. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Suster. Terima kasih, Sore, Suster. Suster. Terima kasih, Suster. Jangan lupa isi link absensi Terima ya. kasih, Suster. Arengeo. Semangat, Suster, akreditasinya. Ya, terima kasih. Kami pasti semangat. Kalau ada kamu, kami pasti semangat. Ini semua untuk kamu ya. Terima kasih, Suster. Anda apa ini? Sarangi. Cinta, Suster. Bye-bye. Sehat selalu, Suster. Ya, selalu salam sama orang tua kalau lagi di rumah ya, Adik. Ya. Ya, Suster. Jaga diri. Selamat menyusun proposal. Selamat sore. Terima kasih. Salam Santa Elizabeth. Bye-bye. Suster.